Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Diday yang punya channel Diday Motovlog. Pagi ini hari Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024, teman-teman. Kita masih di minggu awal bulan atau akhir tahun, awal tahun ya. Ini Bang Diday ada di Jalan Raya Daan Mogot. Tepatnya dikit lagi dengan perbatasan antara Banten dan Jakarta ya. Nanti kita akan lewat beberapa ratus meter, nah itu akan masuk wilayah Jakarta. Oke teman-teman, yuk kita ikutin terus perjalanan Bang Diday hari ini melintasi Jalan Daan Mogot sampai dengan tempat kerja Bang Diday ya. Mudah-mudahan baterainya cukup. Nah ini kita sudah masuk wilayah Jakarta nih. Nah ini Kajarta bro, Kajarta. Oke teman-teman, semoga hari ini menjadi Jumat barokah ya. Selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan selalu kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Wow. Ini nampaknya Jakarta sudah mulai normal teman-teman. Dalam artian kendaraannya sudah mulai ramai. Berbeda seperti waktu lalu ya. Waktu tanggal 2, tanggal 3 itu masih longgar. Bahkan kemarin pun masih bisa dibilang longgar ya. Nah, ini sekarang pukul 8 lewat 18 menit. Woi teman-teman, kalau teman-teman lihat cuaca ini berpotensi atau berpeluang hujan ya, karena terlihat mendung-mendung syahdu nih. Kemarin sore atau malam juga Bang Diday kehujanan teman-teman. Pulang dari kantor jam setengah 6, sampai rumah jam setengah 8. Wah, Masya Allah 2 jam ya. Karena memang Jakarta kalau hujan itu macet teman-teman. Ya beginilah ya nasib budak korporat. Kerja Bang Diday itu di Jakarta ya, tepatnya di daerah Bendungan Hilir atau Ben Hill. Jarak dari rumah ke kantor itu sekitar 31 km sekali jalan ya. Jadi kalau PP itu 61 km. Tapi Bang Diday kerjanya di lapangan. Jadi Bang Diday punya area kerja gitu ya, di Jakarta Barat dan di Tangerang. Gitu teman-teman. Jadi ini karena memang lagi tidak ada kerjaan lapangan, jadi ya Bang Diday harus ke kantor lah ya, ngerjain atau bantu-bantu tim office. Oke, nah ini sudah masuk wilayah Kalideres teman-teman. Oke, Aisyah. Nah bicara tahun baru nih teman-teman, mungkin ada niatan untuk ganti kendaraan, punya motor baru mungkin. Kalau Bang Diday sepertinya enggak ya, belum ada budget untuk ganti kendaraan nih. Jadi ini motor Yamaha Frigo Bang Diday yang sudah Bang Diday milikin dari tahun 2021 ya. Ini bulan Januari ya, jadi tepat 3 tahun. Jadi nanti tanggal 6 Januari hari Sabtu besok nih, Bang Diday wajib bayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Nah, jadi ini udah genap 3 tahun ya. Kalau pajaknya itu sekitar 280 ribuan ya. Nah ini belok kiri adalah Terminal Kalideres Jakarta Barat teman-teman. Nah buat teman-teman yang ada niat buat nyari-nyari motor baru atau ganti motor ya, Bang Diday sih nggak promosiin ya, cuman Bang Diday mau bercerita sedikit tentang motor Bang Diday, yaitu Yamaha Frigo. Apakah motor Yamaha Frigo itu masih worth it atau layak sebagai motor harian ya, motor yang tiap hari kita pakai untuk beraktivitas.
Kalau menurut Bang Diday sih ya masih layak-layak aja ya. Karena secara body dia nggak terlalu gemuk-gemuk banget teman-teman, tapi terkesan keker gitu ya, terkesan manis ya. Itu yang Bang Diday suka awal melihat Yamaha Frigo. Dan untuk fitur-fiturnya fitur-fiturnya juga Bang Diday ya masih suka ya. Walaupun motor Bang Diday Yamaha Frigo S125 tahun 2020 ya, belum ada bagasi buat tempat minum ya di depan ya, tapi masih worth it lah. Yang Bang Diday suka yang pertama ada ininya nih, ada colokan buat charger ya. Itu biasa Bang Diday gunakan buat ngecas kamera action Bang Diday ya. Kalau perjalanan jauh ingin menggunakan kamera action di dashboard ini, supaya baterainya atau rekamannya lama ya, Bang Diday gunakan charge dari Yamaha Frigo. Terus kemudian yang Bang Diday suka yang keduanya adalah tempat bensinnya bro. Jadi ada di depan nih. Kalau motor-motor pada umumnya kan, atau motor bebek ya, atau matic gitu kan harus buka jok ya, turun gitu. Nah itu enggak, alhamdulillah ya. Jadi Bang Diday ya walaupun ada aturan di SPBU harus turun ya, tapi mayoritas nggak turun gitu. Dan yang berikutnya, kalau kita bawa barang di belakang ya, diikat atau bagaimana, jadi Bang Diday nggak perlu bongkar barang dulu buat ngisi bensin. Itu sih pertimbangannya. Yang awal pertama kali suka gitu sama Yamaha Frigo, yang pertama body, chargeran, sama pengisian bensinnya ya. Nah teman-teman, Yamaha Frigo di tahun 2024 ini mudah-mudahan ada model atau desain baru ya yang bikin oke gitu. Terus apalagi yang menurut Bang Diday masih worth it ya buat motor harian? Oh ya, joknya itu teman-teman, joknya itu empuk, asli empuk, nggak keras ya. Joknya empuk, suspensinya juga tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk juga ya, jadi pas ya, nggak bikin pegel, nggak bikin capek juga, cocok buat perjalanan dekat ataupun jauh. Kemudian Bang Diday makin suka ketika melihat bagasi Yamaha Frigo teman-teman. Masya Allah, itu bagasinya 25 liter ya, luas banget, setara dengan NMAX. Jadi kebetulan Bang Diday banyak banget bawaannya kalau kerja ya, mulai dari perlengkapan ngevlog, perlengkapan kerja, terus ransum buat makan siang ya, tempat minum, topi, payung, wah, jas hujan, wah itu muat teman-teman, asli muat. Udah pernah Bang Diday coba ya. Jadi bagasinya luas sekali, Masya Allah ya. Kemudian apa ya, kalau teman-teman suka dengan fitur ini nih, automatic off ya. Jadi kalau 5 detik idle, tidak digas atau apa, jadi dia otomatis mesin mati. Tapi yang Bang Diday baca adalah ternyata bisa boros bensin ya teman-teman. Boros bensin boros aki gitu loh. Jadi kalau menggunakan ini katanya bisa boros aki gitu. Nah ini akselerasi dari Yamaha Frigo juga teman-teman masih oke banget nih.
masih bisa selap-selip di jalanan ya. Dengan tidak limbung ya, tidak limbung, speednya juga oke ya. Nah, untuk bensin bagaimana ya, Bang Didai? Awal-awal menggunakan ini menggunakan bensin Pertamax teman-teman. Tapi karena ada kebijakan dari kantor dan juga ini motor digunakan untuk kepentingan pekerjaan di lapangan ya, tidak boleh pakai Pertamax. Ya namanya kebijakan ya, kita ikut aja. Jadi akhirnya Bang Didai pakai Pertalite. Pertalite itu kalau Bang Didai cek itu lumayan lah ya, 1 liter banding 40 km ya. Dengan 1 liter bisa menempuh jarak 40 km. Kalau menurut Bang Didai masih tidak terlalu boros ya teman-teman. Ya contohnya Bang Didai ya, ini tiap hari kalau kerja ke kantor pusat itu kan PP 60 kiloan ya. 60 kiloan itu 1,5 liter lah ya, bener. Kadang isi 20.000 2 liter itu masih ada sisa. Dan bisa pakai buat besoknya ya. Itulah, jadi masih menurut Bang Didai nggak boros lah ya untuk Yamaha Frigo ini. Nah, dudukannya juga ya, dudukannya kaki nih, telapak kaki nih, tapak kaki cukup luas ya. Buat temen-temen yang ukuran sepatunya 44 sih masih bisa nih. Gitu loh. Cuman ada beberapa hal juga sih yang menurut Bang Didai perlu diperhatikan lagi oleh Yamaha. Yang pertama ini nih, gantungan bagasi nih. Dia melehoy. Kalau terlalu berat dia meletot ya. Kalah sama Beat. Kuat banget itu Beat. Oh, ini meletot ya. Ada rencana juga nih mau Bang Didai ganti nih, gantungannya doang ya, bukan ganti motornya ya. Wah, ini di Samsat Jakarta Barat nih biasa nih macet nih, padat ya. Nah teman-teman, kelebihannya Yamaha Frigo apalagi ya? Oh ya, dari suara mesin ya. Ini udah 3 tahun pemakaian masih halus aja teman-teman suaranya ya. Kilometer Bang Didai itu sudah 69.915 nih sampai dengan detik ini. Jadi suaranya itu loh nggak kasar ya. Atau mungkin karena perawatan ya, kurang tahu juga, tapi beda lah ya kalau dengan motor-motor merek lain tuh kayaknya kasar gitu. Pas di starter juga grotok-grotok gitu. Enggak, kalau Yamaha Frigo mah enggak teman-teman. Ya ini Bang Didai menilai dari motor Bang Didai ya, bukan bermaksud untuk membandingkan dengan motor lain atau merek lain teman-teman. Ya jadi jangan tersinggung. Namanya lagi cerita ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang pernah mengalami loss kompresi ya, tiba-tiba mesin motor mati, kalau Bang Didai sih menyarankan ya, karena ini Bang Didai juga pernah merasakan dan pernah nyoba gitu dengan cara yang Bang Didai lakukan ya. Yang pertama adalah servisnya rutin bro.
di bengkel resmi ya, untuk servis mesin atau servis motor di bengkel resmi, biar nanti kalau di bengkel resmi itu kan kita bisa ngeriset ulang ya teman-teman ya. Nanti kalau kita jelaskan keluhannya apa oleh mekaniknya, nanti di reset sama dia tuh pakai softwarenya ya. Yang kedua, ganti oli juga harus rutin, harus secara berkala ya. Makanya Bang Dida ini yang nampil itu adalah kilometer odo ya, bukan jumlah total dari awal sampai akhir ya, kilometer sejak ganti oli. Nah, jadi kalau setiap udah 2000 km itu Bang Dida ganti oli. Nah teman-teman, untuk ganti oli juga jangan sembarangan lah kalau saran Bang Dida ya. Kalau Bang Dida yang pertama ganti oli, ada 3 tempat nih yang biasa Bang Dida lakukan. Yang pertama di bengkel resmi itu sendiri ya, tentunya dengan Yamalup. Yang kedua adalah di Planet Ban ya, oli Planet Ban. Kemudian yang sering Bang Dida lakukan juga ganti olinya di SPBU Shell ya. Jadi kalau di SPBU Shell itu yang pertama, kita kalau belanja dapat poin kalau punya aplikasinya ya. Yang kedua, pelayanannya bagus teman-teman, ramah ya, bagus, dan penggantian olinya juga free, gratis gitu loh. Oli dijamin keasliannya, karena yang kita tahu kan banyak banget nih di negeri Wakanda ini pemalsu oli ya. Nah itu dia sih beberapa tips ya. Tambahan juga, kalau konsumsinya Pertalite sebaiknya rutinin juga untuk dikasih Yamalup carbon cleaner teman-teman ya. Jadi masukin ke bensin ya, ketika full tank masukin cairan Yamalup carbon cleaner, itu beli di bengkel resmi ya, itu sekitar 34.000 harganya. Nah itu juga bikin mesin jadi enteng ya, tarikannya enteng, jadi seger lah motor kita ya. Nah, Bang Dida biasanya lakukan pemberian Yamalup itu setelah 2 minggu servis teman-teman. Jadi biar berkesinambungan ya, karena Bang Dida kan servis sebulan sekali ya, sebulan sekali servis. Jadi 2 minggu isi dengan Yamalup carbon cleaner. Nah itu lumayan, itu bisa bikin motor jadi fresh. Nah teman-teman, ini kita akan belok kiri ya, naik flyover ya. Oke, ini udah masuk wilayah Grogol nih teman-teman. Nah, ini Trisakti ya, dan ini Mall Ciputra. Ya buat teman-teman yang mau punya motor baru, mau ganti motor, silakan aja teman-teman cari referensi ya, motor-motor apa sih yang bagus, yang cocok buat kalian ya. Nah kalau Bang Dida sih saat ini lebih cocok ke Frigo ya, seperti yang tadi Bang Dida uraikan alasannya. Dan di tahun 2024 ini Bang Dida juga masih menilai masih worth it ya Frigo itu.
Nah, ini sudah masuk jalan Es Parman teman-teman. Saya rasa kita cukupkan aja ya sampai sini ya, ngobrol-ngobrol sambil jalan. Tadi dari Jalan Daan Mogot, perbatasan Jakarta Banten, sampai sini nih. Sampai Jalan Es Parman, tepatnya di seberang Ukrida atau di Kodim 0503. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan menambahkan referensi buat teman-teman. Sampai ketemu dengan video-video Bang Didai berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau bernarasi. Akhir kata Bang Didai ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan,